A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau ada semut nempel di baju saya, kemudian sampai di masjid ini semutnya turun dan kenalan dengan semut yang ada di masjid ini, ngobrol, mut dari mana? Dari Gede Bage. Kapan dari Gede Bage? 15 menit yang lalu. Mungkin semut Al-Hidayah bakal susah percaya. Mustahil dari Gede Bage semut 15 menit sampai ke Al-Hidayah. Dari Gede Bage ke Al-Hidayah semut butuh waktu seminggu. Kata semut Gede Bage, ya kalau dengan kekuatan semut mungkin butuh waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi ini bukan tentang kekuatan semut. Ini saya nempel di baju Pak Ustadz dan Pak Ustadznya naik mobil. Ini tentang kekuatan mobil, bukan tentang kekuatan saya. Jadi saat fokusnya ke semut, mungkin sulit untuk percaya semut juga. Tapi saat fokusnya ke mobil, oh naik mobil, baru percaya. Ada kupu-kupu masuk ke pesawat terbang dari Cengkareng sampai di Bandara Jeddah. Di Jeddah landing, kupu-kupu keluar dari pesawat, ketemu kupu-kupu di Jeddah, ngobrol lah. Saya tidak tahu apakah kupu-kupu Arab, pakai bahasa Arab. Yang jelas komunikasi antara kupu-kupu Jakarta dengan kupu-kupu Jeddah. Dari mana? Dari Jakarta. Kapan? 9 jam yang lalu. Wah, mustahil kupu-kupu 9 jam dari Jakarta sampai ke Jeddah. Betul, mustahil kalau pakai sayap saya sendiri. Tapi saya numpang di pesawat dan yang menerbangkan saya itu pesawat. Jadi kalau fokusnya ke kupu-kupu mustahil. Kalau fokusnya ke pesawat tidak ada yang mustahil. Maka memahami Isra dan Mi'raj juga fokusnya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau fokusnya ke Nabi Muhammad memang agak berat untuk difahami. Banyak teori yang kemudian muncul gitu ya. Tapi kalau ini tentang Allah yang memperjalankan nabinya, oh kekuatan Allah mudah untuk difahaminya. Allah yang punya kekuatan dan kekuasaan tidak sulit untuk memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya dalam Al-Quran kisah Isra dan Mi'raj itu diawali dengan Maha Suci Allah. Maha Suci Allah dari semua kemustahilan, Maha Suci Allah dari semua keterbatasan, Maha Suci Allah dari semua kekurangan, Maha Suci Allah dari semua aib, dan Maha Suci Allah dari fikiran manusia yang buruk ataupun yang baik. Apa maksudnya Maha Suci Allah dari fikiran baik manusia? Sebaik-baiknya fikiran manusia tentang Allah, sesungguhnya Allah lebih baik dari fikiran baik tersebut. Kalau berprasangka baik bahwa Allah itu penyayang, aslinya Allah lebih sayang dari fikiran baik manusia. Kalau berprasangka baik bahwa Allah itu sangat lembut, aslinya Allah lebih lembut dari fikiran baik manusia itu sendiri. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, tema kita pagi ini tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Tentu ini bukan hal yang baru, apalagi kemarin mungkin di bulan Rajab. Sekarang kita sudah masuk ke bulan Sya'ban.
peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang sering diungkap dan disampaikan, sehingga mungkin pagi hari ini kita akan fokus dengan bagaimana Allah di dalam Al-Quran mengulas perjalanan ini. Adapun rujukan, referensi yang bisa kita jadikan sebagai sandaran tentang kisah Isra Mi'raj ini begitu banyak. Di Al-Quran setidaknya ada 2 surat. Pertama surat Al-Isra yang menceritakan perjalanan daratnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di surat An-Najm ayat 13-18 perjalanan Mi'rajnya, bagaimana Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha melihat Jibril dalam wujudnya yang asli dan melihat surga di sana. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang ketiga di surat Al-Ma'arij, namanya sendiri sudah Ma'arij. Ma'arij ini bentuk plural, bentuk jamak dari kata Mi'raj. Mi'raj, Ma'arij, yang artinya tangga-tangga. Dan tangga-tangga ini terjemahan sederhananya tangga. Sekarang orang modern menyebutnya lift, eskalator, dan seterusnya. Tangga ini yang digunakan oleh para malaikat untuk naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Para malaikat naik melewati tangga-tangga ini yang kecepatan gerak lift ini, kecepatan gerak tangga ini 1 hari seperti 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin, 1 hari kana miqdaruhu 50 alfasana, 50.000 tahun. Jadi tinggal dihitung secepat apa tangga ini bergerak 1 hari dalam ukuran para malaikat sama seperti 50.000 tahun dalam ukuran manusia. Sehingga kalau Rasulullah SAW hanya setengah malam kurang berangkat dalam keadaan kasurnya masih hangat dan pulang kasurnya juga masih hangat gitu. Yang berikutnya hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Tirmizi, hadis Ahmad yang merangkum semua perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perjalanannya sendiri saya kira insyaallah secara umum bukan hal yang baru gitu ya. Kita coba rangkum sedikit dari hadis-hadis yang tadi dan dari ayat Al-Qur'an yang tadi kita sampaikan. Rangkaian peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi dimulai dari pembelahan dada. Kemudian naik buruk sampai di buruk, salat 2 rakaat di Baitul Maqdis, sampai di Baitul Maqdis turun dari buruk, salat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Setelah salat kemudian Rasulullah diberikan pilihan untuk minum khamar atau susu. Dan ini bukti bahwa Isra dan Mi'raj itu dengan fisik dan jasadnya, karena ruh tidak butuh minum, ruh tidak butuh susu, ruh tidak butuh khamar. Kenapa Jibril menyuguhkan khamar ke Rasulullah SAW? Karena saat itu khamar belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkannya khamar setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, itu pun diharamkan dalam 4 tahapan. Jadi Al-Quran ini buku petunjuk yang dalam mengharamkan sesuatu, dalam mengharamkan khamar, Allah tahu bagaimana kejiwaan manusia. Kalau kecanduan sesuatu itu nggak bisa dihentikan sekaligus. Sedikit sampai pondasi imannya kuat, sehingga saat Allah mengharamkan, para sahabat mereka sudah siap untuk menghentikan semua kecanduannya dengan khamar tersebut. Rasulullah disuguhkan khamar dan susu, kemudian Rasulullah memilih susu. Kata Jibril, hudita ilal fitrah wa hudiyat ummatuka ilaiha.
engkau dibimbing untuk memilih yang fitrah dan umatmu pun dibimbing kepada fitrah tersebut. Naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pintu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini kisahnya begitu luar biasa, begitu rapih SOP yang dijalankan oleh para malaikat, meskipun yang datang adalah malaikat Jibril. Jibril tetap ditanya identitasnya dan siapa yang dibawanya. Biasanya kalau panglima datang, komandan datang, itu nggak usah pakai ditanya-tanya segala macam. Yang datang komandan, yang datang mobil panglima, yang datang bintang 4, langsung dibuka jembatannya, langsung dibuka gerbangnya, dan tidak perlu ditanya siapa yang diajak oleh komandan. Jibril datang masih ditanya oleh para malaikat dan masih dipastikan identitas yang diajak oleh malaikat Jibril. Langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7 bertemu dengan para nabi. Kemudian Rasulullah melihat Baitul Ma'mur, sebuah masjid Ka'bah para malaikat yang hanya bisa dimasuki sekali seumur hidup oleh para malaikat. Visanya cuma dikasih sekali seumur hidup. Setiap kuotanya 70.000 malaikat. Yang sudah masuk ke Baitul Ma'mur, malaikat nggak bisa datang lagi ke Baitul Ma'mur. Kemudian menuju Sidratul Muntaha dan menerima perintah sholat fardu. Mungkin kita ulas saja sedikit tentang peristiwa ini ya. Dimulai saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangunkan oleh malaikat Jibril. Baina ana indal baiti bainan naimi wal yaqdhan. Kata Nabi, saat aku sedang tidur. Di satu riwayat Rasulullah sedang tidur di tepi masjid, di tepi Ka'bah. Di riwayat yang lain Rasulullah sedang tidur di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Id sami'tu qailan yaqulu ahadu thalathati baina rajulaini fa utitu fantudiqa bi fa utitu bi tasdin min dhahabin fiha min ma'in zamzam fa shuriha sadri ila kadza wa kadza fastukhrija qalbi fa usila bima'i zamzam thumma u'ida makanahu thumma husyiya imanan wa hikmatan. Dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Pertama saat Rasulullah masih kecil, yang kedua sebelum melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan pembelahan dada ini real ya, bukan makna konotatif tapi makna denotatif. Yang meriwayatkan riwayat ini, yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, dan saya melihat bekas jahitannya di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anas bin Malik pernah melihat bekas jahitannya? Karena Anas bin Malik asisten rumah tangga Rasul yang sallallahu alaihi wasallam yang ya, sering melihat Rasulullah saat buka pakaiannya kemudian terlihat dadanya. Atau saat sedang umrah misalnya pakai kain ihram juga bisa terlihat dadanya. Dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dicuci dengan air Zam-Zam dan dikeluarkan bagian yang hatinya dikeluarkan, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diletakkan kembali ke tempat asal, diisi dengan iman dan hikmah. Husya imanan wa hikmah. Riwayat ini bisa kita rujuk di referensi yang tadi kita sampaikan ya, di hadis-hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad yang tadi kita tampilkan. Utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghl. Aku dibawakan buraq, kendaraan khusus spesial didatangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendeskripsikan bentuk buraq. Ya, kalau sekarang orang yang punya kemampuan fotogenik bisa mengingat begitu detil, begitu rinci. Yang dijelaskan oleh Nabi bentuknya dabah, tunggangan, abyad, warnanya putih, tawil, panjang. Fauqal himar, ukurannya di atas keledai, wadunal baghli, di bawah baghal. Baghal ini kawin campur, anak hasil kawin campur antara kuda dengan keledai. Bapaknya kuda, ibunya keledai, anaknya baghal. Jamaknya bentuk pluralnya bighal. Masuk ke kita begal gitu ya. Begal itu bapaknya kuda, ibunya keledai, anaknya jadi begal. Baghal. Ukurannya Rasulullah menjelaskan ukurannya. Beliau tidak menyebutkan bentuknya seperti kuda atau seperti keledai, bukan. Ukurannya, bentuk dia tunggangan, bentuk ukurannya panjang, besarnya lebih dari keledai, tapi di bawah baghal. Ini artinya baghal itu lebih besar dari keledai karena gen bapaknya dari kuda
membuat tubuhnya lebih besar dari ibunya. Kemudian Rasulullah mendeskripsikan kecepatannya. Nabi tidak menyebut angka 1000 km per jam. Nabi tidak menyebut 1500 knot. Nabi tidak menyebut dengan satuan yang tidak difahami oleh bangsa Arab saat itu. Nabi menggunakan bahasa yang difahami oleh sahabat-sahabatnya, dan juga bisa membuat kita yang hidup 14 abad setelahnya juga bisa membayangkan. Seperti itulah bahasa Nabi dan bahasa Al-Quran, ya, bahasa yang simple tapi mendalam. Kecepatannya, kita, Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, kalau melihat, mata bisa melihat jauh, tapi kaki melangkah hanya setengah meter. Pandangan mata kita bisa 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, tapi melangkahnya tidak akan sekilo 2 kilo, melangkahnya setengah meter. Kalau loncat sedikit mungkin 1 meter. Sementara buruk ini langkahnya sejauh pandangannya. Kalau manusia bisa melihat 2 kilo, kemudian melangkahnya 2 kilo, itulah buruk. Gitu. Kalau naik pesawat kita bisa melihat jauh, jadi pilot misalnya bisa melihat pandangan yang jauh dan bisa sekali memandang sejauh itu juga melangkah, maka itulah buruk. Sampai detik ini tidak ada kendaraan yang bisa melangkah sejauh pandangan. Kalau bisa memandang 1000 kilo dalam sekali pandangan dengan rudal balistik sekalipun begitu ya, bisa memandang 1000 kilo, tapi untuk melangkah langsung 1000 kilo dalam sekali pandang, hanya buruk yang bisa seperti ini. Yada'u hafirahu inda muntaha tarafihi, langkahnya sejauh pandangannya. Dan pandangannya bukan pandangan Nabi Muhammad SAW, tapi pandangannya adalah pandangan buruk itu sendiri. Yada'u hafirahu inda muntaha tarafihi. Sampai di Masjidil Aqsa, sampai di Baitul Maqdis, farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Tiba di Baitul Maqdis, kata Nabi, farabattuhu, aku kemudian mengikatnya pada tiang masjid. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah buruk akan kabur? Kendaraan khusus didatangkan untuk Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Apakah buruk mau kabur? Apakah buruk akan kabur? Enggak. Tapi Rasulullah sedang mengajarkan ilmu tawakal, berikhtiar dengan mengikat kendaraan, meskipun kendaraan itu nggak akan kabur. Setelah itu silahkan masuk masjid. Jadi yang bawa mobil, yang bawa motor, kunci, kalau bisa dengan kunci cakramnya juga, gitu ya. Yang bawa mobil kunci, pastikan setirnya juga sampai bunyi klik, gitu ya. Kalau memungkinkan pakai kunci dari setir ke kopling atau dari setir ke rem, gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengunci buruk, mengikat buruk sebelum Rasulullah masuk ke dalam masjid. Padahal buruk tidak mungkin kabur. Datang sahabat ke Rasulullah, masuk ke dalam masjid, kata Nabi, ya Rasulullah, otak saya di luar, saya biarkan saja, nggak diikat, dan saya bertawakal ke Allah. Kata Nabi, i'qilha wa tawakkal. Ikat ontamu baru tawakal ke Allah. Ikat ontamu baru tawakal ke Allah. Ini tentang buruk. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'ataini tsumma kharajtu. Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian salat di sana 2 rakaat, dan Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa. Faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin fakhtartul laban. Aku didatangi Jibril, dan Jibril membawa semangkuk khamar dan semangkuk susu, dan aku pun memilih susu. Faqala Jibril ikhtartal fitrah. Jibril kemudian mengomentari, engkau telah memilih fitrah. Apa kaitannya susu khamar dengan fitrah? Jemaah yang Allah muliakan, susu ini keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa intervensi dan campur tangan manusia. Sementara khamar ciptaan Allah, baik dari kurma atau dari anggur, tapi sudah ada campur tangan manusianya, sehingga rasanya sudah tidak natural, sudah tidak alami, sudah tidak real food lagi kalau bahasa kita, gitu. Sudah masuk ke proses food, ultra proses food,
sudah ada campur tangan manusia. Saat Rasulullah memilih susu, Rasulullah mengajarkan pilihlah yang murni, yang belum ada campur tangan manusianya. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah mengajarkan kepada kita satu mindset, pola pikir hidup sehat, lifestyle. Isra Mi'raj mengajarkan pilihlah yang fitrah-fitrah, pilihlah yang natural, pilihlah yang alami, pilihlah yang real food, ya, pilihlah yang terbaik. Walaupun khamar dari surga itu juga natural. Khamar surga ini berbeda dengan khamar di dunia tentunya. Mengetuk pintu langit. Naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma araja bina." Bahasanya bukan saya naik ke langit. Bahasanya bukan saya melakukan perjalanan, tapi saya naik buruk. Ini tentang kekuatan buruk dan kecepatan buruk. Rasulullah naik, bukan Rasulullah yang terbang, tapi Jibril yang membawa. Araja bina. Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Fastaftaha Jibril. Istaftaha ini berbeda dengan fataha. Kalau fataha membuka, kalau istaftaha meminta untuk dibuka. Jadi ada malaikat yang tugasnya menjaga gerbang, menjaga pintu, dan Jibril minta untuk dibuka. Istaftah. Semua kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan ista artinya meminta sesuatu. Istaghfara, meminta ampunan. Istisqa, istasqa, minta supaya turun hujan. Istaghatha yastaghithu istighatsatan, minta diturunkan hujan, minta diturunkan bantuan. Ista'ana yasta'inu isti'anatan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta dibantu. Kalau ada kata ista artinya meminta sesuatu. Ista'ana, istaghfara, istasqa, istaftaha dan seterusnya. Tsumma araja bina ila sama'i fastaftaha Jibril, lalu Jibril minta dibukakan pintu. Faqila, dan ditanya. Ini prosedur SOP yang dijalankan oleh malaikat meskipun yang datang adalah komandan Jibril. Man anta? Anda siapa? Qala Jibril. Saya Jibril. Wa man ma'aka? Sudah disebut namanya. Masih ditanya siapa yang diajaknya. Biasanya kalau siapa ini? Saya, komandan. Oh, siap komandan, silakan masuk. Tanpa ditanya siapa yang diajak. Tapi masih ditanya wa man ma'aka? Siapa yang bersama dengan Anda? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itsa ilaih. Apakah dia utusan? Apa statusnya saat dia datang ke sini? Apa keperluannya? Sebagai apa datang ke sini? Apakah dia sebagai utusan? Kata malaikat Jibril, qad bu'itsa ilaih fa futiha lana. Sudah jelas identitasnya, sudah jelas kalau sekarang kartunya gitu ya, masuk datanya. Baru setelah itu pintu dan gerbang terbuka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap langit bertemu dengan nabi-nabi berikut. Langit 1 bertemu dengan Nabi Adam, langit 2 Nabi Yahya dan Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, langit 7 Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi menceritakan begitu rinci saat bertemu dengan Nabi Adam. Nengok ke kanan, Nabi Adam tersenyum. Melihat ke kiri, Nabi Adam sedih. Melihat ke kanan, melihat anak dan cucunya, keturunan Nabi Adam yang beramal soleh dan jadi ahli surga. Melihat ke kiri, melihat anak cucunya yang salah amalnya, menyimpang, dimurkai Allah, Nabi Adam sedih. Fir'aun itu anak Adam, betul. Abu Jahal itu anak Adam juga. Benyamin Netanyahu itu anak Adam juga. Nabi Musa anak Adam, Fir'aun anak Adam. Bayangkan kita sebagai bapak punya anak yang satu soleh, yang satu salah, berantem. Sedih? Sedih. Qabil Habil anak Adam. Jadi sebagai seorang bapak, Adam sebagai bapaknya manusia, kemudian melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat anaknya semua tidak ada di kanan, pasti punya perasaan yang ya ada
ada kisah tentang kebapaan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Lewat Nabi Musa bermunajat, "Ya Rabb, Engkau utus Nabi setelahku lebih tinggi derajatnya dariku." Ada semacam musabaqah, ada semacam Allah begitu baik, junior. Kalau bicara junior gitu ya. Nabi itu ada 120.000 angkatan. Nabi ada 120.000 orang. Liting paling akhir, angkatan pertama Nabi Adam, angkatan terakhir Nabi Muhammad SAW. Tapi angkatan paling junior ternyata bisa melewati senior-seniornya, liting-liting sebelumnya. Nabi Harun, Nabi Musa pun dilewati. Kata Nabi Musa, "Ya Rabb, Engkau utus Nabi setelahku lebih tinggi derajatnya dariku." Di atas Nabi Harun, di atas Nabi Musa ada Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim memang lebih senior. Bahkan Nabi Ibrahim pun dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di langit yang ketujuh beliau melihat Nabi Ibrahim. Ibrahim musnidan dhahrahu. Ini saya penggal-penggal dari hadis-hadis tadi, referensi tadi. Dan saya melihat Nabi Ibrahim musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur disebut dalam surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaih. Setiap hari 70.000 malaikat memasuki Baitul Ma'mur, kuotanya terbatas. Setelah keluar, para malaikat itu mereka tidak bisa kembali lagi kepadanya. Satu hari 70.000 yang sudah masuk nggak bisa balik lagi. Tinggal dihitung sudah berapa hari, dan sebanyak itulah jumlah malaikat yang sudah Allah ciptakan. Sebanyak itu jumlah malaikat. Pantas kata Nabi, "At-totis sama'u wa huqqalaha anta itto." Hampir saja langit itu runtuh, dan pantas kalau langit itu runtuh. Kenapa? Tidak ada jarak satu jengkal kecuali ada malaikat yang sedang ruku, malaikat yang sedang sujud, malaikat yang sedang tasbih. Full, penuh malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau membandingkan jumlah manusia dengan jumlah malaikat, punten Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, siapa yang lebih dulu ada di alam semesta ini, manusia atau malaikat? Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Sudah ada malaikat sebelum Nabi Adam. Jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Seandainya manusia tidak mau taat ke Allah, malaikat masih taat ke Allah. Gak efek ibadahnya manusia untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau taat, kemuliaan Allah tidak bertambah. Mau maksiat, kemuliaan Allah juga tidak berkurang. Jumlah malaikat begitu banyak, pantas kalaupun langit runtuh, karena malaikat jumlahnya begitu luar biasa. Menuju Sidratul Muntaha. Tsumma dzahaba bi. Redaksinya Rasulullah tidak mengatakan saya pergi ke Sidratul Muntaha, tapi aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Ada bayi di lantai 7 di satu gedung tinggi di rooftop. Bayi lagi main. Orang-orang yang lagi di lantai 7 bingung. Kok ada bayi di sini? Bapaknya datang, bapak bayi ini datang. "Oh ya maaf, ini anak saya. Saya gendong dari bawah sampai atas." Kata orang-orang, mustahil ada bayi bisa naik ke lantai 7. Kata bapaknya, "Saya yang bawanya, saya yang gendongnya, saya yang mijit liftnya." "Ah, nggak percaya ada bayi bisa mijit lift sendiri." Ini orang yang gagal fokusnya ke bayi, bukan fokus ke bapaknya. Gagal fokus, gagal paham, gagal iman. Nabi dibawa, Nabi diperjalankan, bukan jalan sendiri, bukan naik sendiri. Bukan tentang kekuatan manusia, tapi ini tentang kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah. Wa idza thamaruha qalqilal, dan buahnya besar seperti tempayan. Falamma ghasyiyaha min amrillahi ma ghasyiya taghayyarat.
Dan ketika Sidratil Muntaha itu diliputi oleh perintah Allah, Sidratil Muntaha berubah bentuknya. Fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha min husniha. Nabi pun, apa istilah sekarang namanya, speechless, nggak bisa berkata-kata untuk menjelaskan keindahan Sidratul Muntaha. Nabi yang Allah berikan jawami'ul kalim, Nabi yang fasih, Nabi yang memiliki banyak kosakata, sulit untuk menjelaskan bagaimana Sidratul Muntaha saat mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Idh yaghshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kalau Nabi yang kemampuan linguistiknya begitu luar biasa saja nggak bisa menjelaskan, apalagi kita gitu ya. Pokoknya indah lah gitu. Pokoknya sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Mendapat perintah sholat fardu yang kita kerjakan tadi, ya Muhammad innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylah likulli salatin ashrun. Ini rangkumannya, karena kalau diceritakan detailnya Rasulullah bolak-balik 50 sampai ke Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa minta untuk diringankan saja. Hatta tahitu ila Musa fa akhbartuhu faqala irji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Di riwayat yang lain Nabi Musa membandingkan dengan umat beliau. Umatku saja tidak mampu, apalagi umatmu. Umatku saja tidak mampu, apalagi umatmu. Umatku saja tidak. Ada semacam komparasi antara umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dan komparasi ini, perbandingan ini meringankan kita, alhamdulillah. Kalau boleh dibuat ilustrasi mungkin seperti ini, semoga Allah memaafkan saya kalau tidak tepat gitu ya ilustrasinya. Kalau ada dua provider internet yang terus membandingkan harga dengan kompetitornya, dia berapa? Segini. Kita berapa? Segini. Dia berapa? Segini. Terus dibandingkan. Kira-kira siapa yang bakal dapat untung? Customer. Kalau provider itu dalam tanda petik bersaing, kita berapa, dia berapa, umatku saja nggak sanggup, apalagi umatmu. Minta keringat, umatku saja nggak sanggup. Kalau ada provider internet bersaing harga, yang untung adalah customernya. Tadinya 50, karena ada perbandingan tadi umatku, umatmu, akhirnya dari 50 jadi 5, meskipun yang 5 ini nilainya sama seperti yang 50. Fadzalika khamsuna salatan likulli salatin ashrun. Setiap salat dilipat gandakan 10 kali. Nilainya tetap 50 walaupun operasionalnya hanya 5 kali. Surat An-Najm yang tadi kita sampaikan, 3 oleh-oleh Isra Mi'raj dalam hadis riwayat Muslim. Selain salat fardu, Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj ini diberikan 2 hal yang lain. Yang pertama, salat tentunya. Wa u'tiya Rasulullah SAW thalathan, u'tiya salawatul khams wa u'tiya khawatima suratil Baqarah. Akhir dari surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah turunnya saat peristiwa Isra Mi'raj. Dan akhir dari surat Al-Baqarah itu erat kaitannya dengan peristiwa tadi, 50, 40, 30, 20, 10, 5. Umatku tidak sanggup, apalagi umatmu. Di akhir surat Al-Baqarah ada ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 50 bukan kemampuannya. Waktu 24 jam, kalau sholat harus 50 kali, berarti setiap setengah jam ya, kurang lebih azan. Jangankan 50 kali, yang 5 saja kadang rakaat kedua, rakaat ketiga suka lupa. Itu rakaat ketiga, rakaat keempat. Apalagi 50 kali. Itu usolli fardhu rakaat 37, 38. Itu 25, 20 genap gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma.
Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebani kami dengan beban sebagaimana beban umat-umat sebelum kami. 50 enggak sanggup, umatku saja enggak sanggup, apalagi umatku saja enggak sanggup. 50, 40, 30, 20 sampai akhirnya 5, tapi nilainya sama seperti yang 50. Ini khawatimah suratil Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi. Kullun, siapa kullunnya? Nabi, Rasul, semua yang ditemui di langit, semua malaikat yang ada di langit. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang pertama oleh Isra Mi'raj adalah salat, yang kedua 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan yang ketiga wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhamad. Diampuni siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, tentang salat ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tali dan ikatan Islam itu satu persatu akan lepas. Wa akhiruhunna as-salah. Dan ikatan yang terakhir akan lepas adalah salat. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ini sekilas perjalanan Isra dan Mi'rajnya yang akan kita garis bawahi pada pagi hari ini adalah bagaimana Allah mengulas perjalanan Isra dan Mi'raj di dalam Al-Quranul Karim. Karena setiap peristiwa, setiap kejadian, sejarah itu punya 2 sisi. Sisi cerita dan sisi analisa. Dan analisa dari sebuah cerita tergantung perspektif masing-masing, cara pandang masing-masing. Cerita perang Jepang dan Indonesia, perspektif Jepang dengan perspektif Indonesia bisa beda. Cara pandang Belanda dengan Indonesia bisa beda, gitu ya. Israel Palestina masing-masing punya cara pandang tersendiri. Kejadiannya satu, POV-nya, point of view-nya bisa jadi 2. Isra dan Mi'raj versi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memandang peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang mungkin akan kita tadabburi bersama dalam surat Al-Isra ayat 1. Dan kalau kita lihat 2 ayat terakhir surat An-Nahl lanjut surat Al-Isra. An-Nahl surat 16, Al-Isra surat ke-17. 2 ayat terakhir surat Al-Isra itu berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh Nabi sebelum Isra dan Mi'raj. Pertemuan kajian sirah sebelumnya, 2 ayat terakhir surat An-Nahl itu gambaran dari bagaimana Rasulullah ketika diembargo, bagaimana saat Rasulullah kehilangan Khadijah dan Abu Talib, bagaimana saat Rasulullah di Taif mengalami penghinaan, bagaimana saat Rasulullah pergi ke Taif kelelahan karena jalan kaki, bagaimana Rasulullah sampai di Taif dihinakan oleh pejabat publik sana. Anda tidak pantas jadi nabi, Anda bukan orang penting, Anda bukan orang kaya, Anda bukan orang besar. Harusnya yang jadi nabi Walid bin Mughirah atau saya yang terima wahyu, dihinakan. 2 ayat terakhir surat An-Nahl gambaran saat Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif karena mereka jadi korban provokasi pejabat publik Taif saat itu. Ya, diisolasi 3 tahun, diblokir akses ke sumber daya ekonominya selama 3 tahun, nggak bisa dagang, nggak bisa jual beli, nggak nambah pemasukannya, kehilangan, kelaparan, kehilangan, kelelahan, dihinakan, dan luka sebadan badan. Ini rangkuman sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala kemudian merangkumnya dalam 2 ayat. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim
wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bersabarlah menghadapi 5 hal tadi. Bersabarlah dalam lapar, bersabarlah dalam kehilangan dan kesedihan, bersabarlah dalam kelelahanmu, bersabarlah dalam penghinaan yang kau terima, bersabarlah dalam luka di badanmu, dan tidaklah kesabaranmu itu engkau tidak bisa bersabar kecuali bersama Allah. Wa ma sabruka illa billah. Dan jangan bersedih kehilangan Khadijah, kehilangan Abu Talib. Wala tahzan, jangan bersedih dengan sikap mereka, jangan bersedih dengan penghinaan mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, sungguh engkau bersama Allah dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Selesai ayat ini, lanjut surat berikutnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi bukan hanya ayat dengan ayat di dalam Al-Quran yang maknanya saling sambung menyambung menjadi satu, bahkan surat dengan surat berikutnya pun, akhir satu surat dengan awal surat berikutnya itu ada kaitan makna, ada hubungan. Jemaah yang Allah muliakan, kalau penulis hebat pasti akan menyusun bab demi babnya itu dengan sistematis. Apa iya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sesistematis itu dalam menempatkan surat dan ayatnya? Betul. Manusia saja menyusun tulisan itu sistematis, yang hebat begitu. Ada pendahuluan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Allah jauh lebih sistematis. Hanya masalahnya kemampuan manusia untuk mencerna sistematika Al-Quran seringkali terbatas, sehingga kadang saat membaca siga nu acelok-acelokan kieu teh mah teh asa teu nyambung ieu teh, nah ujug-ujug ti dieu ka ditu, ti dieu ka ditu. Justru ya Allah lebih tahu. Jadi kalau tidak tahu jangan mengatakan tidak ada atau tidak benar begitu ya. Kalau tidak tahu bahwa Al-Quran sangat sistematis, jangan kemudian jangan mengatakan bahwa Al-Quran tidak sistematis. Sistematika Al-Quran tidak sama dengan sistematika manusia dalam penulisan. Jauh lebih agung, jauh lebih istimewa. Kalau anak sekarang menyebutnya mind blowing. Di luar prediksi BMKG, di luar Nurul. Sekalinya bisa mencerna, ternyata berkaitan dengan perjalanan Rasulullah, ternyata berkaitan dengan begitu ya ilmu kejiwaan dalam Al-Quran. Begitu ya ternyata sifat manusia. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Demi waktu manusia rugi. Apa hubungannya? Karena kerugian terbesar bagi manusia bukan saat kehilangan uang, bukan saat kehilangan perusahaan, tapi saat tidak ada waktu untuk recovery lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Alam taro kaifa fa'ala, lanjut surat li'ila fi Quraisy. Setelah surat Al-Fil ada surat Quraisy. Apa hubungannya? Karena peristiwa gajah yang dihancurkan itu sangat berdampak besar untuk perdagangan Quraisy. Sehingga bangsa Arab setelah mendengarkan pasukan gajah dihancurkan, kata bangsa Arab, jangan ganggu orang Quraisy kalau nasibnya tidak mau seperti Abroha. Jadi kalau orang Quraisy mereka berdagang lewat padang pasir, kafilah siapa itu? Kafilah dari Mekah, kafilah Quraisy. Hati-hati, jangan diganggu, jangan dirampok, jangan dirampas. Mesti dibaledogan ku burung ababil. Setelah surat Al-Fil, faja'alahum ka'asfim ma'kul, surat berikutnya li'ilafi Quraisy. Semua ini demi kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, dan seterusnya. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan setelah wasbir wa ma sabruka illa billah. Di Isra Mi'rajkan, diperjalankan setelah wala tahzan, tahan kesedihan. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan setelah Rasulullah berusaha melapangkan dadanya dengan makar yang dihadapinya.
Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan setelah Rasulullah berhasil menunjukkan kepada kita beliau adalah orang yang ittaqau dan beliau adalah orang yang muhsinun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nanti kita bahas satu persatu. Baik. Bagaimana Allah mengulas Isra dan Mi'raj di dalam Al-Quran? Ini jarak Taif yang sudah pernah kita sampaikan. Ini doa yang saya lupa pertemuan sebelumnya sudah dibahas atau belum. Saat Rasulullah di Taif, Rasulullah berdoa, tepatnya mungkin bermunajat. Dan munajat inilah yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Setelah Rasulullah dilempari batu, luka sebadan-badan. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Munajat ini bisa kita lantunkan di posisi saat kita sedang mirip seperti Nabi, di titik nadir, di posisi terendah, saat kita merasa lemah, saat kita merasa terhina. Nabi membaca ini dan Nabi akhirnya dimuliakan, diangkat derajat setinggi-tingginya. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadukan lemahnya diriku, sedikitnya daya upayaku dan hinanya diriku dalam pandangan manusia. Ya Allah, aku terhina. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku mentok. Ya Allah, bisnisku bangkrut terus. Ya Allah, tabunganku hampir habis. Ya Allah, aku dihina oleh atasanku. Ya Allah, saya dicerca, saya ditekan oleh orang tua, mertua dan seterusnya. Ya Arhamar Rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila qaribin mallaktahu amri. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, wahai Tuhannya orang-orang yang dilemahkan. Mustad'afin beda dengan dhaif. Dhaif jamaknya du'afa, mustad'af jamaknya mustad'afin. Bedanya, kalau dhaif lemah, kalau mustad'af orang yang dilemahkan. Dia punya potensi, dia punya kekuatan, dia punya power, tapi dilemahkan. Apa bahasa kita, dibonsai begitunya. Mustad'afin, dibonsai. Engkau Tuhannya orang-orang yang dilemahkan, Engkau Tuhanku, ila man takiluni. Terasa dalam kalimat ini Rasulullah SAW mentok. Di Mekah saya dakwah dimusuhi, di Taif saya dakwah dilempari. Kemana lagi saya harus pergi ya Rasulullah? Ya Allah, ya Allah, saya sudah dagang, kesini nggak laku, kesana nggak laku, kesini bangkrut. Ya Allah, saya sudah melamar, kesini ditolak, kesini ditolak, kesini ditolak. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni, ke orang jauh, ke orang Taif yang menyambutku dengan wajah masam. Am ila qaribin mallaktahu amri, atau ke orang dekat kau kuasakan urusanku. Idlam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, bahasa Sundanya nyanggakeun beuheung teuk-teukeun. Saya serahkan leherku ya Allah, apapun yang terjadi silahkan saja selama Engkau tidak marah kepadaku. Ya Allah, saya tidak masalah kelaparan 3 tahun asal Engkau tidak marah. Ya Allah, enggak masalah saya sedih kehilangan istri dan paman asal Engkau tidak marah. Enggak masalah saya kelelahan pergi dari Mekah ke Taif jalan kaki asal Engkau tidak marah. Gak masalah saya dihinakan oleh pejabat publik Taif asal Engkau tidak marah. Aku gak peduli dilempar batu sampai terluka sebadan-badan asal Engkau tidak marah. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tolong ya Allah jangan marah, please ya Allah jangan marah. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna afiyataka hiya awsa'uli. Namun afiatmu sangat berharga bagiku. Afiat artinya selamat dari semua bencana, selamat dari penyakit, selamat dari semua kerugian dan seterusnya. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu adh-dhulumat wa salaha 'alaihi amru dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabak aw yahilla 'alayya sakhatu. Kalau Allah marah, satu-satunya tempat berlindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri marah, kita bisa ke masjid. Kalau di masjid ada konflik, kita bisa ke tempat yang lain. Kalau di pasar ada gesekan, kita bisa ke pasar yang lain. Tapi kalau Allah marah, mau lari kemana kalau bukan ke Allah lagi? Aku berlindung dengan wajahmu yang menyinari kegelapan dari turunnya marahmu kepadaku atau kecewanya engkau kepadaku. Lakal utbah hatta tarda wala hawla wala quwata illa bik.
Tegur aku ya Allah sampai engkau ridho, tapi tolong temani aku saat engkau menegurku, karena aku tidak punya kekuatan kecuali bersama dengan engkau. Ini doa yang begitu luar biasa, munajat yang begitu dahsyat. Silahkan ya Allah, takdirkan, izinkan apapun yang engkau kehendaki. Yang penting kau tidak ridho, yang penting kau ridho, yang penting kau tidak marah. Lakal udba hatta tardo, tapi tolong la haula wala quwata illa bik. Saya lemah, saya tidak punya daya dan kekuatan kecuali engkau bersama dengan saya, illa bika. Maka Allah pun mengijabahnya, ya. Setelah munajat ini, setelah munajat menggapai ridho, dukungan orang jauh, dukungan malaikat dan perjalanan agung bertemu Allah. Dukungan orang jauh itu anak muda. Ini kita pernah cerita belum sebelumnya? Belum. Anak muda datang ke Rasulullah SAW yang sedang sembunyi di satu kebun. Kemudian Rasulullah ngambil makanannya dan baca Bismillah. Bismillah. Kata anak muda ini, Inna hadhil kalimah la yaquluha ahlu hadhil balad. Tuan, saya belum pernah dengar ada orang di Taif ini kalau makan baca Bismillah. Kata Nabi, mas muka, anda siapa? Nama anda siapa? Kata anak muda ini, Addas, nama saya Addas. Kata Nabi, min aina anta ya Addas? Addas, anda berasal dari mana? Karena Nabi melihat wajahnya nggak sama seperti wajah orang Taif. Kata Addas, min Nainawa, saya dari kota Nainawa. Kata Nabi, min baladin rajulin salihin Yunus bin Matta, anda berasal dari negerinya Nabi Yunus. Nabi Yunus putranya Matta. Addas kaget karena ada orang di Taif yang tahu tentang Nabi Yunus. Karena orang Taif mereka nggak tahu nama-nama Nabi, mereka bukan ahli kitab, mereka orang musyrik. Ahli kitab mungkin tahu, tapi Taif dan Mekah mereka bukan ahli kitab. Sehingga kata Addas, wa ma yudrika ma Yunus, anda tahu apa tentang Yunus? Kok anda tahu Yunus itu dari Nainawa? Kata Nabi, Yunus dzaka akhi, Yunus itu saudara saya. Kana nabiyan, Yunus itu seorang nabi. Wa ana nabiyun, dan saya juga nabi seperti Yunus. Addas langsung mencium kaki Nabi yang masih berdarah, mencium tangan Nabi, mencium kening Nabi, bersyahadat di depan Nabi. Apa hikmahnya? Allah mendatangkan anak muda dari negeri Nainawa, negerinya Nabi Yunus, di depan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa hikmahnya? Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ini Masya Allah ya, Allah kalau menakdirkan satu peristiwa mempertemukan dua orang, pasti ada hikmah di belakang itu. Makin sensitif, makin bisa menangkap pesan. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ada pesan tersirat di sana. Pertemuan antara orang Nainawa, negerinya Nabi Yunus, yang mengingatkan Rasulullah tentang perjalanan dakwahnya Nabi Yunus. Marah Nabi Yunus kepada umatnya, sebagaimana Rasulullah juga marah kepada orang Mekah dan orang Taif. Tapi ingat, jangan mengulangi kesalahan Nabi Yunus gitu, yang meninggalkan lahan dakwahnya, yang tidak balik lagi kepada umatnya kecuali setelah dipaksa oleh ikan paus. Pesannya tersirat. Dari mana? Dari Nainawa. Nainawa, Yunus. Kenapa Allah menakdirkan saya bertemu dengan orang Nainawa? Oh iya. Siap ya Allah. Lakal utbah hatta tarda wala haula wala quwata illa bik. Supaya dari Mekah dan Taif tidak meninggalkan begitu saja Mekah dan Taif. Balik lagi ke Mekah. Balik lagi ke Mekah. Nabi Yunus meninggalkan umatnya karena marah. Ini umatku susah kali diajak, susah kali dibimbing, susah kali dapat hidayahnya. Sudah tinggalkan, naik ke laut, ditelan ikan paus, balik lagi ke dunia.
Nabi Muhammad di Mekah pergi ke Taif, datang orang Nainawa, ya nah, saya balik lagi ke Mekah berarti gitu. Bisa dicabok paus nanti ditelan ikan paus. Fadhanna allan naqdir alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta. Ini apa? Ya, pesan tersirat pertemuan dengan Adas dari Nainawa, dari kotanya Nabi Yunus. Kemudian yang kedua, dukungan malaikat, kisahnya masyhur. Punten Pak, Bapak teh digebugan begal misalnya, bengep, memar, merah, habis dipukuli begal. Begalnya jalan, datang baret merah, Kopassus, rombongan berdua. Kenapa Pak? Itu Pak, dipukuli begal. Pak, izinkan saya untuk membalas rasa sakit Bapak, biar saya panggil begalnya, saya pukuli, mau nggak? Kira-kira jawaban kita gimana Pak? Itulah dukungan malaikat gitu ya. Kita bengep, kita dipukuli, kemudian datang pasukan khusus yang bisa membawa belurkan mereka. Tapi jawaban Rasulullah SAW, biarkan mereka, karena mereka orang yang masih belum mengerti. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Kalau diiyahkan oleh Rasulullah SAW, mungkin hari ini kalau umroh tidak boleh pergi ke Taif, karena Taif tempat turunnya azab Allah. Gitu. Karena malaikat Jibril datang dengan malaikat gunung menawarkan bantuan, menawarkan jasa. Kalau mereka melemparimu dengan batu, izinkan saya utbiqu alaihimul akhsyabain. Utbit itu batu, kemudian kepalanya bahasa Sunda dipeprek lah gitu. Dikepruk, digencet gitu. Kalau mereka melemparimu dengan batu, izinkan saya menggencet mereka dengan 2 gunung. Utbiqu alaihimul akhsyabain. Kata Nabi, jangan. Mereka belum tahu. Fa innahum qaumun la. Mudah-mudahan dari anak cucu mereka lahir orang-orang yang beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bahasa kita potong generasi, kalian luhur-luhur, mudah-mudahan yang bawah-bawahnya beriman ke Allah. Dan akhirnya perjalanan agung bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat bagaimana Allah mengulas Isra dan Mi'raj ini. Diawali dengan kalimat tasbih subhanalladzi. Apa artinya subhanallah? Dengan bahasa yang simple, bisa difahami oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Apa artinya subhanallah? Secara sederhana, Allah is perfect. Subhanallah artinya Allah sangat sempurna, maha suci dari kekurangan, keterbatasan, dan kemustahilan. Kalau Allah maha sempurna, maka yang tidak sempurna itu saya. Kenapa Rasulullah diperintahkan saat di titik tertinggi, saat menang, saat juara, saat turun pertolongan Allah, disuruh bertasbih? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Kalau pertolongan dan kemenangan datang dan orang berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah. Fasabbih. Kalau lagi jadi nomor 1, kalau sedang jadi juara, kalau sedang di atas, muncul rasa saya perfect, saya sempurna, saya hebat, saya luar biasa, saya nggak ada kekurangannya. Nggak. Subhanallah, yang sempurna Allah, saya yang tidak sempurna. Yang sempurna Allah, saya yang tidak sempurna. Di atas disuruh tasbih, di bawah disuruh tasbih. Seperti Nabi Yunus ditelan ikan paus. Maha suci Allah dari kejahatan. Allah tidak mungkin jahat menakdirkan hambanya ditelan ikan paus. Subhanak, engkau maha suci dari takdir yang jahat ya Allah. Saya yang zalim. Inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Allah, ini kalimat pertama yang mengulas Isra dan Mi'raj. Yang kedua, subhanalladzi asra bi'abdihi. Bapak Ibu, jamaah yang Allah muliakan, saya Nur Ihsan Jundullah punya banyak status. Di depan anak, status saya sebagai bapak. Di depan istri, status saya sebagai suami.
Di depan orang tua status saya sebagai anak, di perusahaan status saya sebagai pimpinan misalnya, di masjid status saya sebagai jamaah, dan seterusnya. Sekarang saya mau meeting di perusahaan, misalnya saya sebagai pemilik, sebagai owner, sebagai pemimpin. Di depan saya sudah ada direktur operasional, direktur marketing, direktur keuangan, dan seterusnya, nama masing-masing, status di bawahnya. Dan saya di sini nama Nur Ihsan Jundullah, status bapak dari 4 orang anak. Kira-kira status yang disebut di meeting itu relevan tidak? Itu status saya betul, tapi di meeting ini status itu nggak tepat. Status itu dipakai kalau saya ketemu dengan anak, saya bapak kalian. Kita ketemu orang tua, di kantor kita ini CEO, ketemu orang tua jangan bawa status CEO-nya. Status saya di depan orang tua sebagai anak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam statusnya sebagai bapak Al-Qasim, sebagai suaminya Khadijah, sebagai utusan Allah, sebagai hamba Allah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, status mana yang dipakai? Hamba. Status hamba. Artinya perjalanan bertemu Allah adalah perjalanan yang status relevannya adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadi hamba, maka dia akan dipertemukan dengan Tuhannya. Bertemu dengan Allah, status yang dipakai adalah status hamba. Dan penghambaan inilah yang menjadi sebab terbesar Rasulullah bisa melewati senior-seniornya. Semakin menghamba, semakin diangkat derajatnya. Bi'abdihi, naik ke atas. Kita lewat ini. Lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah memilih perjalanan Isra dan Mi'raj bukan pagi, bukan sore, bukan siang, tapi malam. Allah mampu memperjalankan pagi, siang, sore, tapi Allah memilih malam. Karena malam adalah waktu terbaik mengejar status sebagai hamba. Jadi punten, kalau saya statusnya sebagai suami diakui karena punya buku nikah, statusnya sebagai anak diakui karena sudah punya kartu keluarga, tapi status sebagai hamba, bagaimana mengukur pengakuan bahwa kita diakui statusnya sebagai hamba? Ngaku gampang, diakui yang susah. Cek malam hari kita, bi'abdihi lailan. Sebanyak apa malam hari kita bertemu dengan Allah, sebesar itulah status hamba kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'abdihi lailan. Ya. Waktu terbaik berjumpa dengan Allah adalah malam hari. Waktu terbaik mengangkat derajat diri kita adalah malam hari. Waktu terbaik untuk menyusul senior-senior kita itu di malam hari. Waktu terbaik untuk melihat surga itu di malam hari. Waktu terbaik untuk mensucikan Allah itu di malam hari. Membersihkan diri kita, berfikir tentang Allah ya, di malam hari. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Menghidupkan malam hari dengan qiyam, tilawah, zikir, istighfar, doa dan infak. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan ke Sidratul Muntaha, rutenya bukan dari kasur ke bantal kemudian ke Sidratul Muntaha, bukan dari ranjang ke selimut kemudian ke Sidratul Muntaha, tapi dari masjid ke masjid. Minal masjid ilal masjid ila Sidratil Muntaha. Berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, perjalanan memakmurkan masjid dan masjid. Ini memakmurkan masjidnya dengan berjamaah, dengan haji dan umroh kalau Masjidil Haram, atau dengan sholat syuruk yang insya Allah akan kita lakukan sesaat lagi. Memakmurkan Masjidil Aqsa dengan membayar token listrik. Ini bahasa kekinian. Kalau bahasa hadisnya riwayat Ahmad, hendaklah engkau mengirimkan minyak untuk menerangi Baitul Maqdis, karena siapapun yang mampu mengirimkan minyak untuk menerangi Masjid Al-Aqsa, dia seperti telah sholat di dalamnya. Falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fih fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fih. Jadi kalau zaman dulu penerangan itu pakai minyak, pakai cempor.
Kalau sekarang ya yang tahu ID pelanggannya listrik Masjidil Aqsa silahkan dibayar, pengbayarkan listrik masjid. Atau yang tidak tahu, sisihkan uangnya, kirimkan ke orang-orang yang ngurus di sana, biar orang yang di sana yang membayar listriknya, gitu ya. Ini termasuk cara kita untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa walaupun kitanya belum nyampe, baru uangnya yang nyampe, baru hartanya yang sampai. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Makna barokah tentang pertumbuhan, pertambahan dan stabilitas. Linuriyahu min ayatina. Punten, ini ilustrasi sederhana saja, punten. Saya sebagai karyawan misal, saya staff, manajer saya itu arogannya luar biasa. Saya tertekan, saya tertindas, tapi gimana lagi, saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya kenalan dengan seorang direktur, atasan langsung atasan saya. Ternyata direktur ini humble-nya luar biasa, nggak seperti manajer saya. Kok bisa ya, lebih powerful, kekuasaan lebih besar, tapi orangnya nggak arogan. Manajer saya cuma segitu kekuasaannya, tapi arogannya bukan main. Lama di perusahaan itu, kenal sekarang dengan CEO-nya, ternyata lebih humble dari direkturnya, padahal lebih powerful daripada direkturnya. Lama lagi kenalan, ketemu dengan komisaris, ternyata paling humble-nya bukan main, luar biasa. Lama lagi ketemu dengan ownernya, lebih humble dari itu semua. Setelah itu balik lagi, saya ketemu manajer. Kira-kira apa respon kita kalau ketemu manajer seperti ini? Manajernya arogan, tapi makin ke atas kita kenal, atasannya atasan, itu lebih humble dari atasan langsung. Kita akan bilang, cik, atulah Pak, karek jadi manajer, baru juga kekuasaannya segitu, meni sombong-sombong tuh lihat Pak Direktur, tuh lihat meni para rager. Itu ilustrasi. Saat Rasulullah Isra dan Mi'raj, sebelum Isra dan Mi'raj, Mekah dan Taif itu terasa sangat menghimpit Nabi. Tapi saat Isra dan Mi'raj, melihat dari atas, oh ternyata Mekah dengan sakitu geningan, Taif dengan sakitu, dibanding Jazirah Arab yang luas, ternyata lebih luas Jazirah Arab. Naik lagi ke atas, geningan Jazirah Arab kecil dibanding dengan benua-benua sekitarnya. Naik lagi ke atas, sampai akhirnya ya dari Sidratul Muntaha melihat Mekah dan Taif. Sika kuah kecil nah. Bertemu dengan Allah yang begitu pengasih dan penyayang. Sekarang balik lagi ke Mekah dan ke Taif. Kira-kira bagaimana komentarnya? Cik atulah Abu Jahal, cik atulah Abu Lahab, diragengan sakitu kekuasaan teh. Allah kekuasaannya begitu luar biasa, besarnya kekuasaan Allah, begitu baik, begitu lembut, begitu penyayang. Cik atulah Abu Jahal. Linuriyahu min ayatina. Kita punya masalah, naik ke atas gunung, lihat Bandung yang begitu lega dan luas. Ternyata Bandung masih lebih lega dari saya. Kita punya masalah, naik perahu di tengah samudra, kanan kiri depan belakang semuanya lautan. Ternyata ciptaan Allah jauh lebih luas dari masalah saya. Sampai akhirnya kita bisa mengatakan, hai masalah saya yang besar, saya punya Tuhan yang jauh lebih besar. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari segala-galanya. Linuriyahu min ayatina. Nabi di Mekah dan di Taif tadi seperti seorang staf yang digencet oleh manajernya, tapi setelah melihat ke atas ngan sakitu geningan kekuasaan manajer teh, direct owner, tapi bager luar biasa. Linuriyahu min ayatina, dan ditutup innahu huwas samiul basir. Allah mendengar munajatmu di Taif. Allah menyaksikan perjalananmu dari Mekah ke Taif. Allah membersamaimu saat engkau di Mekah dan di Taif. Allah melihat semuanya, engkau tidak ditinggalkan, engkau tidak sendirian. Allah memantau, Allah menyaksikan. Innahu huwas samiul basir. Inilah ulasan atau sekilas ya, ulasan Isra dan Mi'raj, tepatnya mungkin ulasan Isra di surat Al-Isra ayat pertama. Wallahu a'lam bissawab.
Ini saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan lagi ke Sarasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah asra bi abdihi ila minal masjidil haram. Subhana, ya, memang itulah yang harus diawali oleh kita. Ya, kemudian sambungkan dengan abdihi, maka kita akan tahu siapa diri kita. Ya, dari mana dan akan kemana. Nah, itulah abdul. Ya, setelah kita melihat, mendengar, menyaksikan dari apa yang telah kita dibahas pada pagi ini, Ustaz, terima kasih pada bahasannya. Biasanya Isra Mi'raj itu diceritakan kan naik ke langit. Nah, sekarang sudah dibahas tentang kalimatnya. Ya, jadi siapa abdul? Ya, nah maka kita juga baca syahadat itu harusnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi bukan sekedar seperti dulu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah saja, tapi sekarang harus sudah abduhu. Ya, kitanya naikkan, ya Rasulnya naikkan, kitanya juga naikkan. Ya, bahwa kita adalah sebagai hamba Allah. Baik, mungkin ada yang baru ditanyakan tadi tambahan atau apa yang kurang belum begitu dipahami. Silakan Pak. Pendapat Pak dengan sama Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat menarik dan sangat tepat yang begitu dalam yang ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa oleh yang sholat di waktu kewajiban kita sebagai umat Islam setiap hari. Cuma fenomena yang terjadi sekarang dengan kesibukan aktivitas meskipun didominasi oleh urusan duniawi. Langsung pertanyaan saja Pak Yusuf. Saat ini bagaimana akhirnya? Misalkan beberapa atau keluarga sedang jalan-jalan, saat dengan azan, ada yang nyaman, ada yang kosong, ada yang coba video biasa di sholat, yang dan sebagainya. Itu kira-kira seperti apa menurut Ustaz itu? Karena itu yang terjadi, khususnya di keluarga saya seperti itu, karena macam-macam gitu ya keluarga yang seperti ini. Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi mana? Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. langsung sebelum berangkat ke sholat dulu 2 rakaat Baitul Maqdis. Dan sholat Rasulullah pada waktu itu seperti apa? Karena dapat oleh sholat sampai langsung. Baik. Sholatnya seperti apa sebelum langsung bersuruh. Baik. Ya. Kemudian yang keduanya, di luar tema, kalau umpamanya datang ke masjid yang lebih utama sholat tahiyatul masjid atau sholat sebelum sholat subuh, qoblah subuh. Terima kasih bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang wabarakatuh. Ustaz dulu. Tadi dari Pak Yusuf mengenai tentang pelaksanaan sholat antara perjalanan dan seterusnya, lama kosong dan sebagainya. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang bab sholat ini bab yang panjang begitu ya. Sampai ada ini sudah sholat tapi belum sholat. Ini juga perlu jadi perhatian. Disebut sudah dikerjakan, tapi dinilai oleh Nabi, kata Nabi, Anda belum melakukan. Itu juga jadi perhatian. Dan ini ceritanya Nabi dengan sahabat yang sudah sholat, tapi kata Nabi, kamu belum sholat, ulangi sholat lagi. Itu sahabat. Sholat lagi yang kedua kali, kata Nabi, sholat, kamu belum sholat. Secara fisik dia sudah mengerjakan, tapi dalam penilaian Nabi, kamu belum sholat. Ada orang yang secara fisik kelihatannya sudah sholat tapi belum sholat. Ternyata kata Nabi, ada yang tidak
yang hilang dalam sholatnya, yaitu kekhusyuan dan tumakninah. Jadi acolok-acolokan si hayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara fisik kelihatan seperti sudah, tapi ini juga jadi perhatian gitu ya. Yang kedua, ada yang sholat mas sholat, tapi sholatnya teh dur cong teh maksudnya dur asar cong duhur. Jadi sholat zuhurnya mepet-mepet ke asar. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam zuhur, azan asar. Dan itu disengaja atau jadi kebiasaan sholat. Sehingga Allah menyebutnya fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada juga yang sholat tapi berat sekali untuk berangkatnya, berat sekali untuk memulainya. Kalau disebut sholat mah sholat, tapi Allah menyebut sholat yang seperti ini, mereka orang-orang yang kalau disuruh sholat kusala, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas gitu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur geningannya asa tadi teh subuh, padahal kenapa jam yang lalu subuhnya gitu. Nah, terus asar deui geningannya, tapi sholat mah sholat. Ada yang sholat dinilai oleh Nabi belum sholat, ada yang sholat tapi kemudian ditunda-tunda sampai mepet waktu sholat berikutnya, ada yang sholat tapi pas wudunya melangkahnya teh sholat, semuanya sholat. Maka tuntutannya dalam sholat ini bukan sekedar mengerjakan tapi menegakkan gitu. Iqamis sholat. Dan memang iqamis sholat itu erat kaitannya dengan pondasi untuk menegakkan. Apa pondasi dalam menegakkan salat? Pondasi dalam menegakkan salat adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi iman kepada yang gaib adalah pondasi untuk menegakkan salat. Dan bagaimana iman kepada yang gaib ini bisa tumbuh? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kedekatan kepada Al-Qur'an, kedekatan kepada kitabullah, kedekatan kepada wahyu, kedekatan kepada ayat-ayat suci, itu yang akan menumbuhkan iman kepada yang gaib. Jadi urutannya kitab, gaib, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nanti setelah itu bab tentang menyisihkan sebagian harta gitu. Jadi kita saya sebagai orang tua, tugas terbesar kita di keluarga adalah menjaga keluarga kita dari api neraka. Itu tugas utamanya nomor 1. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, betul bahwa kita punya tanggung jawab memberi nafkah, tapi yang terbesar tanggung jawab kita adalah menjaga diri dan menjaga keluarga kita dari jilatan dan sentuhan api neraka. Sehingga apa solusinya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dzalikal kitab alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mendekatkan keluarga kita kepada wahyu Allah, mudah-mudahan tumbuh sedikit demi sedikit iman kepada yang gaib, baru setelah itu menegakkan salat. Yang terakhir, adakah keringanan di dalam Islam dalam bab salat? Ada. Dan itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi kita memang sangat darurat dan kepepet, tidak bisa menegakkan sholat tepat pada waktunya. Di jalan nyetir macet, nggak ada mushola kanan dan kiri. Sementara zuhur sudah masuk, macet sampai jam 1 dan seterusnya. Diniatkan jamak takhir kalau dalam perjalanan jauh itu dibolehkan. Pada akhirnya Allah lebih tahu kondisi kita dan apa yang membuat kita akhirnya sholatnya tidak tepat di awal waktu. Allah lebih tahu. Misal, Pak Ustadz,
bukannya tidak mau sholat, tapi baju saya tadi pas ke toilet kecipratan najis, kalau dipakai nggak mungkin, paling nanti sholatnya lagi di rumah. Allah tahu kondisi-kondisi seperti itu. Jadi pada akhirnya kejujuran kita dengan Allah itulah yang akan menjadi inti dari penilaian. Manusia bebas untuk menilai apapun, tapi penilaian yang asli, penilaian dari Allah tentang kondisi kita, tentang kondisi aslinya kita seperti apa. Mungkin ada yang gak kedengeran pas lagi azan, mungkin ada yang ya macam-macam begitu ya kondisinya. Ala kulli hal, kejujuran kita dengan kejujuran kita kepada Allah itu yang akan menjadi sumber penilaian utama. Yang menilai bukan manusia, yang mencatat bukan manusia, yang ngasih pahala bukan manusia. Allah yang memberikan penilaian semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan dari ibu tadi. Sholat ya. 10 tahun sebelum Isra Mi'raj, sholat malam itu sudah diwajibkan. Jadi lebih dulu sholat malam kewajibannya sebelum sholat fardu. Nabi Isra Mi'raj itu di usia 50 tahun. Tapi di hari pertama Nabi jadi Nabi, beliau sudah diperintahkan untuk ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Surat ke-73, surat Al-Muzammil, surat yang turun di awal-awal beliau jadi Nabi. Makanya kata para sahabat, kami itu selama 10 tahun sholat malam itu jadi kewajiban. Setelah Isra dan Mi'raj turun surat Al-Muzammil ayat terakhir ya, ayat ke-20 yang mengubah statusnya sholat malam dari wajib jadi sunnah. Yang wajibnya adalah sholat fardunya yang 5 waktu. Jadi bagaimana Nabi sholat di Masjidil Aqsa sebelum Isra Mi'raj sama seperti sholat malam pada umumnya. Bedanya saat itu sholat fardu belum diwajibkan. Jadi dulu yang namanya sholat itu ada sholat pagi, ada sholat sore, tapi belum wajib. Ada sholat malam dan itu wajib selama 10 tahun. Pulang dari Isra Mi'raj, sholat pagi dan sholat sorenya diganti dengan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan jumlahnya 2. Hijrah Nabi ke Madinah, zuhurnya ditambah jadi 4, asarnya ditambah jadi 4, isyanya ditambah jadi 4. Tapi kalau dalam perjalanan balik lagi jadi 2. Sampai Nabi di Madinah, kalau hari Jumat zuhur 4-nya itu jadi sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu tidak diwajibkan saat di Mekah. Walaupun perintahnya sudah ada, tapi pelaksanaannya belum terjadi. Hijrah Nabi ke Madinah, baru kemudian ada sholat Jumat di Madinah. Ini kronologi sholat sampai stabil seperti kita hari ini. Kurang lebih seperti itu kisahnya, begitu ya. Pagi 2, sore 2, tapi tidak wajib. Yang wajib hanya sholat malam. Isra Mi'raj pagi sore diganti dengan 5 waktu, tapi 2. Sholat tahajudnya jadi sunnah. Hijrah ke Madinah, zuhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4. Bikin masjid hari Jumat jadi sholat Jumat, dan seperti itu selamanya. Wallahu a'lam. Mana? Pertanyaan dari ibu itu mengenai tentang apakah sholat tahiyatul masjid dulu atau ya. Kalau waktunya cukup, dua-duanya bagus. Kalau waktunya tidak cukup, satu sholat dengan niat ini yang saya pahami ya, walaupun dalam bab fikih perbedaan pendapat hal yang biasa. Kalau amalan yang sunnah, dua niat dalam satu amalan yang sunnah itu masih boleh, yang saya pahami. Contoh, saya mau saum ayyamul bid sekaligus saya mau saum hari Senin. Niat saum Senin sekaligus niat ayyamul bid. Karena ini saumnya saum sunnah, masih boleh. Tapi kalau menggabungkan niat yang wajib dengan yang sunnah,
itu nggak bisa. Saya pengen saum Senin sama kodok sekalian. Kodok dan wajib. Abi mah hoyong salat subuh sekalian itu salat tahiyatul masjid, sekalian itu salat qobliyah, sekalian itu salat tahajud dan seterusnya. Nggak boleh gitu. Wajib sunnah. Kalau sunnah bisa dua niat. Jadi kalau waktunya nggak cukup, saya niat qobliyah sekaligus ini juga tahiyatul masjid. Kalau waktunya cukup bisa dipisah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Bapak? Silakan. Enggak, santai. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Begitu banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam proses Isra Mi'rajnya Nabi. Tadi ada hal baru yang saya dapatkan, diantaranya bagaimana Allah itu tanda kutip mengingatkan Nabi Muhammad dengan cara mempertemukan dengan adas. Itu sesuatu yang baru buat saya. Jadi kalau mau pesan langsungnya ada jangan negara kayak Nabi Yunus gitu, kira-kira gitu kan. Nah dari itu saja ada hikmah dan pelajaran. Nah saya kemudian melihat perjalanan dari langit ke langit itu kan bertemu dengan Nabi dan Rasul. Padahal kita tahu Rasul yang pertama itu ada 25. Allah memilihnya. Langit pertama Nabi Adam dan seterusnya, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Kira-kira hikmahnya pelajaran apa? Makom-makom langit, apa mungkin kondisi umat dari Nabi Adam seperti apa? Kemudian kondisi umat dari Nabi Idris gitu, dan seterusnya. Kira-kira hikmah atau pelajaran apa dari setiap tingkatan langit itu? Siap. Silakan satu hal. Apa yang muda? Alhamdulillah, terima kasih pada panitia saya. Terus saya baru pertama kali sebenarnya di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu lagi ternyata bisa ketemu Ustaz. Saya ingin pertanyaan saya adalah yang pertama mengenai fenomena sekarang ya. Jadi banyak orang-orang yang bekerja di luar negeri. Ya. Alhamdulillah kalau bisa bekerja di luar negeri di negara-negara yang disebutkan negara Muslim dan sebagainya. Nah, misalkan kita akhirnya memilih pekerjaan di negara yang sulit untuk membuat kita sholat, jangankan sholat berjamaah gitu, atau ke masjid, akhirnya berfarid di rumah dan sebagainya, atau malah ada kemungkinan jangan-jangan sholat Jumatnya nggak bisa lagi. Ya, saya mohon tanggapan dari Pak Ustadz bagaimana pandangan terhadap fenomena yang sekarang saya teruskan, karena saya punya beberapa teman yang pada akhirnya memilih bekerja di negara luar dan negaranya memang agak-agak gimana ya, agak sulit. Yang kedua, ketika menjadi seorang atasan, lalu harus menugaskan seorang bawahan untuk bertugas di negara, katakanlah misalkan negara komunis, ya, atau negara yang benar-benar tidak mendukung, tidak ada masjid sama sekali, tapi tugasnya lama, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya orang itu jadi tidak sholat gitu ya. Nah, apakah ada dosa yang ditanggung oleh atasan tersebut? Lalu bagaimana untuk menghindari dosa-dosa tersebut sebagai seorang atasan? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, hikmah pertemuan dengan para nabi di langit 1 sampai langit ke-7 ini, kalau melihat konteks dan kondisi sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, kita akan menemukan beberapa hikmah. Satu, Nabi dipertemukan dengan nabi-nabi yang pernah kehilangan dan berpisah dengan orang-orang yang tersayangnya. Nabi Yusuf, betul. Nabi Yusuf, Nabi Adam misalnya. Nabi Adam itu pertama berpisah dengan istrinya saat turun ke dunia, dan berpisah dengan surga di mana di situ Allah menciptakannya. Sebagaimana Nabi Muhammad harus pergi dari Mekah
Kemudian sampai di Taif malah dilempari batu. Nabi Adam di surga itu nikmat begitu luar biasa, tapi kemudian turun ke dunia harus berlelah-lelah, berpayah-payah, bercapek-capek. Nabi Muhammad SAW sebelum jadi nabi hidupnya itu mudah, tidak dimusuhi, nggak capek. Setelah jadi nabi itu capek luar biasa, ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Yahya, Nabi Isa juga sama. Dipertemukan dengan, kita tahu cerita Nabi Isa yang begitu luar biasa, begitu ya. Bagaimana kondisi Bani Israel dan bangsa Romawi saat itu yang sangat menekan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kondisi yang sedang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, begitu tertekan, sangat tertekan. Dan Nabi Yahya yang terancam pembunuhan, Nabi Yahya yang dibunuh. Nabi Yusuf luar biasa. Konflik dengan keluarga, sibling rivalry, permasalahan dengan saudara. Quraisy itu semua saudara. Abu Lahab itu paman, betul. Dan tetangga-tetangga sekitarnya dulu mencintai Nabi, sekarang memusuhi Nabi. Dan itu dirasakan oleh Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf berpisah dengan bapaknya, dijauhkan oleh saudaranya. Itu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad, yang kalau Nabi Yusuf pernah ketemu, Nabi Muhammad nggak pernah ketemu sama sekali. Nabi Yusuf yang dari Mesir terbuang, dari Syam terbuang ke Mesir sebagai budak. Nabi Muhammad dari Mekah terbuang sampai ke Taif, malah dilempari batu di sana. Nabi Yusuf di rumah sebagai anak, terbuang ke Mesir sebagai budak. Nabi Muhammad di Mekah awalnya sebagai orang yang dicintai, kemudian terbuang ke Taif, malah dilempari. Nabi Yusuf alaihissalam. Idris, yang kita kenal Nabi Idris sebagai Nabi pertama yang bisa menulis dan menjahit. Persiapan Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke Madinah setelah peristiwa ini, sebagai muqaddimah. Nabi Harun juga sama seperti Nabi Musa, ya. Khususnya Nabi Musa yang sejak bayi sudah berpisah dengan ibunya, kemudian di usia harus pergi dari Mesir ke Madian selama 10 tahun. 10 tahun Nabi Musa di Madian, 8 sampai 10 tahun. Kemudian yang harus konflik dengan orang yang dulu pernah menyayanginya waktu kecil. Nabi Muhammad di Mekah disayangi oleh orang Quraisy. Nabi Musa ketika di istana sangat disayangi oleh pihak istana. Itu lucu, luar biasa, Asiyahnya begitu cinta sehingga semuanya juga sangat suka. Tapi kemudian berubah. Sebenarnya Nabi Muhammad berubah, yang dicintai jadi dibenci. Nabi Musa juga begitu, dicintai dan dibenci. Nabi Ibrahim juga sama, berpisah dengan bapaknya, pergi meninggalkan kampung halamannya, merasa sendiri di sekitarnya. Bahkan kalau Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, kalau Nabi Muhammad dilempari batu, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, dan seterusnya. Bapaknya itu sampai mengusir Nabi Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak. Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti dalam ceramah mendakwahi saya baledog, saya rajam, saya lempari engkau mati. Wahjurni maliya, tinggalkan saya sendirian. Anak yang ingin dicintai oleh orang tua malah dapat perlakuan kasar dari bapaknya. Itu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW di Quraisy, yang sebelumnya dicintai sekarang jadi dibenci. Tentu ada hikmah-hikmah yang lain yang Allah lebih tahu dari kita. Tapi kita mencoba membacanya dari kondisi sebelum Isra Mi'raj dan dipertemukan dengan para nabi ini. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Satu lagi saya yang dari itu tentang sholat dan seterusnya. Tentang sholat. Nabi waktu di Mekah dengan Nabi saat di Madinah, itu tata cara sholatnya, kalau gerakan sholatnya masih sama, tapi bagaimana Nabi sholat berjamaahnya itu beda. Di Mekah Nabi tidak pernah berjamaah dengan para sahabat, azan, qomat, mengumpulkan sahabat di depan Masjidil Haram kemudian berjamaah gitu. Kenapa? Satu, kondisinya tidak memungkinkan. Betul. Setelah Isra Mi'raj sampai hijrah
itu ada waktu sekitar 3 tahun. Isra Mi'raj sekitar usia 50 tahun, hijrah sekitar usia 53 tahun. Saat Nabi sholat fardu di Mekah, beliau sering sholat fardu berjamaah dengan keluarganya. Tapi beliau tidak pernah diceritakan mengumpulkan para sahabat, "Hayu azan, azan, azan. Ini ada Masjidil Haram di depan kita. Kenapa kalian sholatnya di rumah? Hayu berjamaah di sini." Karena kebebasan dalam mengekspresikan agama ketika di Mekah itu dibatasi oleh Abu Jahal. Agama lain boleh. 360 berhala yang ada di Ka'bah itu adalah gambaran kebebasan berekspresi dengan agamanya masing-masing. 360 berhala kurang lebih seperti 360 agama. Semua agama boleh mengekspresikannya, kecuali agamanya Muhammad nggak boleh ekspresif di depan Ka'bah. Sehingga Rasulullah kadang sholatnya tidak berjamaah dengan sahabat-sahabatnya yang lain di depan Ka'bah, mengumandangkan azan dan seterusnya. Kapan itu bisa dilakukan oleh Nabi? Setelah hijrah. Di negeri yang kalau bicara jumlah Muslim itu minoritas di Madinah. Ini perlu difahami. Di Madinah setelah hijrah, Rasulullah itu dan para sahabatnya orang Islam itu minoritas. Tapi mereka powerful, pegang kekuasaan. Secara jumlah sedikit, tapi secara power mereka megang kekuasaan. Mereka punya masjid, mereka punya power. Disitulah kemudian turun perintah dari Nabi untuk sholatnya berjamaah, azan dikumandangkan, ya. Syariat azan, syariat qomat itu setelah ada masjid. Setelah ada masjid. Jadi kenapa kita belajar sirah nabawiyah? Karena yang akan kita alami sudah pernah dialami oleh Nabi. Sehingga kalau kita tinggal di negeri yang memang gak ada masjidnya, ada Rasulullah pernah mengalami, pernah di Mekah. Kan itu Masjidil Haram, betul. Tapi Masjidil Haram banyak patung di sana dan Nabi nggak berjamaah, nggak sholat Jumat di Masjidil Haram saat itu. Hingga kalau kondisinya memungkinkan untuk mencari tempat kerja yang kondusif, saya doakan mudah-mudahan bisa menemukan negara yang gajinya gede, gitu ya, dan ibadahnya juga kondusif. Ini satu kondisi ideal, gitu ya, kondisi ideal. Kalau kondisi tidak ideal, maka mudah-mudahan yang kedua kita bisa menjadi duta Islam di sana, bukan sekedar sebagai Muslim, tapi juga sebagai utusan Nabi Muhammad SAW berdakwah di sana. Karena yang namanya lingkungan itu kan dua, mencari lingkungan yang kondusif atau membentuk lingkungan yang kondusif. Saya datang ke sini, saya ingin membentuk lingkungan yang kondusif. Mudah-mudahan ada orang yang mau masuk Islam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Mudah-mudahan saya di Rusia ini, Rusia jadi negara Islam. Mustahil kedengarannya begitu. Seperti itulah Nabi Muhammad ketika beliau, semua penyembah berhala, saya bukan siapa-siapa, saya harus mengajak mereka masuk Islam. Dan ternyata itu terjadi begitu. Jadi mentalnya adalah mental juara, mentalnya mental pemenang, mentalnya mental penakluk. Saya datang ke sini bukan sebagai orang yang lemah, saya harus mempengaruhi mereka, dialog dengan mereka dan seterusnya. Dan itu justru yang membuat kita lebih dinamis, membuat kita jadi semangat untuk belajar agama. Karena saya butuh input, saya butuh supply. Ini mereka nanya kepada saya tentang Islam, di mana saya harus belajar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semangat jadi duta Rasulullah SAW. Ada satu lagi Ustaz. Oh iya, yang meninggalkan sholat tadi, meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan sholat Jumat kalau Jumatannya ada. Kalau Jumatannya, karena dalam melaksanakan sholat Jumat ada syaratnya, betul? Jumlahnya harus berapa orang, gitu ya. Tempatnya di mana? Bahkan ini negara Muslim, tapi ngan ayah duaan ya. Gitu. Masjid jauh, kita lagi camping di hutan, masjid jauh. Campingnya misal saya sebagai tentara, begitu kanan dan kiri semuanya teman saya sebagai tentara ini semuanya Nasrani. Saya ditugaskan di hutan. Jumatan ada syaratnya minimal, ada yang mengatakan 12 orang, ada yang mengatakan 40 orang. Ini sementara muslimnya cuma saya sendiri atau cuma berdua. Kalaupun tidak Jumatan, jangan tinggalkan sholat zuhurnya.
Disebut meninggalkan sholat Jumat itu kalau masjidnya ada, Jumatannya ada, orangnya ada, kitanya nggak datang ke sana. Itu yang berbahaya. Allah a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Memang kalau dilihat dari segala hukum dalam Islam itu hukumnya kondisional. Ya, jadi bagaimana kondisinya untuk prakteknya ya, bukan akidahnya yang kondisional, bukan keyakinannya, tapi prakteknya yang kondisional. Ya, seperti sholat saja kita di pesawat, ya kita pulang dari Mekah, ya, kan harusnya sholatnya ngarep ke kiblat, ngarep ke Mekah, ke Indonesia juga ngarep ke timur, itu boleh nggak? Nggak boleh, itu kondisional, bukan prakteknya, ya tapi keyakinan sholatnya. Nah inilah yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya illa wus'aha. Kemudian yang kedua tadi Ustaz menyampaikan menyinggung sedikit bahwa setiap yang akan terjadi kepada umat itu pernah terjadi kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang pernah terjadi kepada umat dari mulai Nabi Muhammad sampai ke sekarang itu sudah pernah terjadi di zaman Rasul. Baik individu ataupun kelompok. Individunya apa coba? Rasulullah pernah menikah, Rasulullah pernah jadi duda, Rasulullah pernah punya anak, Rasulullah pernah diberikan oleh Allah ujian anaknya meninggal. Itu nanti ke umat juga ada yang begitu, gitu kan? Begitu terus, gitu. Nah, jadi yang dilihat itu adalah Rasul Subhanallah luar biasa, luar biasa. Nah inilah yang menjadi uswatun hasanahnya Rasul itu dalam setiap hal, bukan dalam ibadah saja. Iya, jadi Rasulullah uswatun hasanah itu bukan hanya dalam bentuk ibadah, tapi dalam segala hal. Itu makanya Rasulullah mendapat gelar uswatun hasanah. Baik, ini mungkin nanti bahasan berikutnya bukan bahasan saya ya, tapi ini nyambung sedikit tadi. Baik, kita tutup pengajian di pagi ini. Ustaz, terima kasih jazakallahu luar biasa pada pagi ini. Maka waktunya juga sampai jam 7 kurang 5 menit. Biasanya masa karena ini sebuah hal luar biasa yang mengenai tentang Isra dan makna Isra Mi'raj. Baik, kita tutup bersama dengan membacakan hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah